Baik, silakan masuk. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ya. Oke, silakan duduk ya, ibunya. Sudah? Baik. Sudah nyaman atau belum? Sudah nyaman. Sudah nyaman ya. Relax saja ya. Ini hanya wawancara singkat. Baik, selamat siang. Ini Mbak Aini. Selamat siang. Ya, sebelumnya Mbak Aini sudah menghubungi saya ya lewat telepon kemarin dan ingin konsultasi soal masalah kecanduan internet ya. Ya, Sebelumnya Mbak Nur Aini ini lebih senang dipanggil Mbak atau panggilan lain mungkin? Mbak. Mbak saja ya. Ya. Baik. Oke. Sesuai dengan janji kita hari kemarin, kita akan membicarakan sedikit tentang kehidupan Mbak Aini ya. Sebelumnya saya ingin bertanya mengenai jejaring sosial yang Mbak Aini gunakan. Itu apa saja ya? Saya menggunakan WhatsApp, Instagram, YouTube. WhatsApp, Instagram, YouTube ya. Kemudian itu durasinya berapa lama? Kadang sehari bisa sampai 16 jam. Bisa sampai 16 jam ya durasinya. Oke. Kemudian kira-kira di waktu kapan saja nih Mbak Aini mengakses kedua media sosial itu? Biasanya saya menggunakan handphone itu bisa sampai di pagi hari, di sore hari, malam. Oke, pagi dan malam ya. Baik. Itu kalau di perkuliahan Mbak Aini kuliah ya sekarang? Iya. Nah, waktu di perkuliahan itu dibawa juga handphonenya, dibuka juga tidak waktu sedang belajar mengajar? Kalau membuka handphone itu tergantung dengan dosennya. Ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Ada yang diperbolehkan, ada yang tidak ya. Baik. Jadi kalau misalnya dosen yang menyuruh buka, Mbak buka ya. Iya. Kalau misalnya enggak, ya enggak buka ya. Baik. Itu apa sih yang membuat Mbak Aini tertarik dengan dua sosial media itu? Kalau untuk WhatsApp itu saya akan menggunakannya untuk chatting, untuk komunikasi, baik dengan teman atau dengan keluarga. Kalau Instagram itu untuk menonton reels video atau membuat story. Oh, kalau jadi untuk WhatsApp itu untuk informasi ya. Iya. Kalau Instagram itu untuk hiburan lah ya. Oke. Kalau di jejaring sosial media kayak WhatsApp sama Instagram itu paling sering ngapain nih? Kalau Instagram ya buka reels video untuk mencari hiburan. Oke, upload foto, Iya. story itu upload ya? Iya, kadang upload. Kadang upload. Berarti nggak terlalu sering uploadnya itu? Nggak terlalu sering ya? Lebih sering untuk menonton video. Lebih sering untuk menonton ya? Kalau yang di share tadi bentuknya kayak apa di WhatsApp sama Instagram? Kalau di WhatsApp itu kadang informasi untuk jualan. Kalau jualan ya. Kalau Instagram itu kadang untuk keseharian. Ada second akun di Instagram. Jadi kalau WhatsApp itu dia gunanya untuk komersil lah ya. Iya. Kalau di Instagram untuk sehari-hari. Jadi Mbak ini juga jualan ya? Iya. Yang bagus ya. Oke. Ini mengenai biaya nih yang dikeluarkan oleh Mbak Aini selama pemakaian kuota internet dalam 1 bulan atau 1 minggu itu berapa? Kalau untuk 1 bulan biasanya 300.000 kurang lebih. 300.000 ya. Iya.
300.000 tuh sebulan ya. Iya. Menurut Mbak itu wajar nggak pengeluaran segitu? Menurut saya itu normal saja. Normal saja ya. Oke. Nah, terus di Instagram sama WhatsApp nih, itu kalau di dua akun itu lebih banyak yang follow, misalnya di Instagram ya, lebih banyak orang yang Mbak kenal atau yang nggak kenal nih yang follow? Yang kenal. Yang kenal ya. Iya. Tapi ada juga beberapa yang nggak kenal. Iya. Oh ya. Tadi Mbak bilang ada second account ya. Iya. Berarti ada real accountnya juga ya. Kalau second akun itu untuk teman-teman dekat. Kalau yang first akun itu untuk ya untuk lihat-lihat saja lah, tidak sering digunakan. Jadi itu untuk teman dekat ya kalau yang second accountnya. Oke. Ngomong-ngomong nih, Mbaknya suka nggak ngadirin event misalnya kayak konser atau jalan-jalan kemana gitu? Tidak, Tidak, jadi saya lebih suka di rumah. lebih suka di rumah ya. Iya. Kenapa, boleh tahu alasannya? Karena saya tidak terlalu suka keramaian. Tidak terlalu suka keramaian ya. Jadi kalau di rumah itu kegiatannya itu lebih banyak selancar media sosial gitu ya. Iya. Oke. Kalau misalnya Mbak ini lagi makan gitu, itu sambil lihat media sosial kayak YouTube atau enggak? Tidak. Tidak ya. Iya. Jadi biasanya Kalau lagi makan ya makan, tidak main handphone. tidak. Kalau sudah baru Kalau sudah baru iya. buka lagi ya. Nah, ini kalau tadi kan bisa sampai 16 jam nih ya. Iya. Itu kira-kira sampai HP-nya dibawa kemana aja, misalnya kayak lagi BAB itu atau lagi mandi itu dibawa nggak? Tidak. Nggak ya. Saya tidak menggunakan handphone ketika di toilet. Nah, di toilet nggak ya, sampai dibawa ke sana ya. Oke. Enggak, pernah nggak misalnya kalau HP-nya ditaruh di dalam celana nih, terus ngerasa tiba-tiba kayaknya HP-ku geter nih, padahal enggak, itu pernah nggak ngerasain kayak gitu? Iya. Kadang seperti mendengar suara nada dering handphone, tapi tidak ada sebenarnya. Tapi tidak ada ya. Jadi pernah ya. Iya. Itu frekuensinya sering atau kadang-kadang aja? Kadang-kadang. Kadang-kadang aja ya. Pernah nggak kalau misalnya Mbaknya nggak buka nih, misalnya kayak Instagram aja yang sifatnya hiburan ya, itu merasa cemas atau kayak kayaknya ada yang kurang nih? Iya, kalau tidak membuka Instagram, kadang ngerasa ada yang kurang, seperti sepi atau hampa seperti itu. Sepi, hampa ya. Iya. Oh iya. Kalau WhatsApp itu lebih tinggi nggak ini rasa cemasnya kalau misalnya nggak buka? Tidak, masih lebih cemas kalau misalnya nggak bisa buka Instagram ya. Oke. Nah misalnya nih Mbak, kalau Mbaknya lagi kumpul sama teman-temannya misalnya di kafe, di taman itu, pernah nggak sibuk ngurus HP doang, nggak ngobrol? Enggak ya? Jadi kalau lagi ngumpul, Saya akan fokus dengan kegiatan itu, misalnya dengan teman-teman ya saya akan ngobrol. Kalau lagi main handphone ya main handphone di rumah. di rumah. Jadi kalau waktu ketemu teman ya nggak buka HP dulu ya. Sebacanya saja kalau ada yang Sebacanya penting aja. ya. Oke. Oke ya. Mbaknya kalau misalnya di kampus nih, di kampus itu baterainya lowbat. Baterainya lowbat itu buru-buru cari casan atau ya udah kalau lowbat ya kalau mati ya nanti aja pas di rumah. Kalau ini lagi di kampus itu tergantung kalau pulangnya sore saya akan cari casan berusaha.
Kalau pulangnya tidak terlalu sore, saya tidak akan main handphone. Karena nanti takut di perjalanan ada hal yang tidak ada hal yang tidak jadi, tidak diinginkan. Jadi tidak terlalu cemas ya, tergantung situasi lah ya. Baik. Ini mbaknya di Instagram nih misalnya, sering update soal perasaannya nggak? Misalnya lagi sedih, apa sering Iya. sering Sering share-share yang di beranda seperti itu. Misalnya ada caption-caption atau quotes kayak gitu. kalau ada quotes, caption. Oke. Nah dari yang mbak share di sosial media Instagram itu, responnya ada nggak yang diharapkan dari yang lihat nih? Tidak. Tidak ada. Misalnya mbak kalau lagi nge-up soal sedih, ada yang respon dukung gitu, berharap nggak kayak gitu? Nggak ya? Yang penting upload aja ya. Oke. Kalau ada yang responnya jelek-jelek di sosial media mbak, itu mbak gimana perasaannya? Biasa saja. Biasa aja ya? Saya tidak peduli. Tidak peduli ya? Pernah nggak ada saat-saat mbak nggak bisa akses tuh Instagram sama WhatsAppnya? Pernah ya? Ada nggak waktu pernah itu timbul tuh kayak gejala fisik, kayak misalnya aduh cemasnya sampai keringetan gitu, takutnya ada kabar nggak tahu nih, atau jantung berdebar-debar, pernah nggak? Pernah. Kalau Instagram itu takut tidak bisa login lagi seperti itu. Oh, takut tidak bisa login lagi ya? Iya, Pernah nggak bisa login berarti? pernah sekali. Pernah sekali. Itu tapi bukan karena dibajak ya? Bukan, itu karena Instagramnya belum diupdate. Jadi Belum belum bisa diupdate. login ya. Oh iya, harusnya update dulu loh. Jadi kayak keringetan, tapi sampai jantungnya berdebar nggak itu? Tidak. Enggak sih ya, tapi cuma respon cemas biasa lah ya. Oke. Ini kata mbaknya tadi 16 jam sehari ya, kalau nggak salah. Pernah nggak sampai matanya rabun kayak gitu, gara-gara terlalu sering lihat HP? Kalau sakit rabun mata? tidak, tapi kadang pusing. Kadang pusing ya? Iya. Jari-jarinya kram nggak? Iya. Kadang suka kram. Kram juga ya? Iya, karena mainnya kan sambil rebahan. Oh, karena mainnya sambil rebahan gitu ya? Iya. Oke. Kira-kira menurut mbaknya ada nggak dampak negatif dari sosial media yang mbak sering konsumsi selama ini? Dampak positifnya itu Negatifnya? kalau negatifnya tidak ada. Menurut mbak nggak ada ya? Kalau positifnya nih yang mbak rasakan, ada Kalau nggak? positifnya ya saya banyak mengetahui hal-hal yang tidak saya ketahui sebelumnya, karena di internet tuh ada edukasi kan. Oh iya. Ini internet ini menurut mbak berpengaruh banget nggak sama hidupnya mbak? Iya. Berpengaruh banget ya? Iya. Pengaruh. Kenapa kira-kira berpengaruhnya? Untuk hiburan, karena saya gampang bosan. Gampang bosan ya? Iya. Jadi harus buka ya? Iya. Iya. Kalau misalnya nih dalam sebulan itu duitnya pas-pasan nih, jadi nggak bisa beli kuota internet, itu kira-kira mbaknya lebih milih nggak usah beli kuota dulu, atau lebih milih ngirit makan dulu untuk bisa beli kuota? Saya tetap akan beli. Jadi Tanpa ngirit makan. pinjam. Kan di tempat saya itu ada, misalnya beli hari ini bayar nanti. Oh jadi pakai Bisa, paylater ya? Tidak pakai paylater, bisa ngebond dengan kawan. Oh jadi minjem dulu lah Iya. ya? Oke, jadi harus ya. Kalau dampak lain nggak ada ya ngerasanya selain yang tadi?
kalau gara-gara internet itu ada nggak sifat-sifat yang muncul kayak jadinya sudah lihat postingan orang jadi iri apa jadi cemas atau malah jadi senang gitu? Iya, Ada, jadi berpengaruh ya dia. Oke, menurut Mbak yang paling dampak itu ke fisik Mbak? Biasa kan dibenerin dulu duduknya nggak apa kita relax ya. Yang paling berpengaruh ke fisik Mbak atau ke keuangan? ke keuangan. Uang ya. Jadi kalau fisik nggak terlalu sebenarnya ya. Oke. Kalau sudah nonton itu tadi kan berarti Mbak merasakan moodnya jadi membaik atau memburuk gitu ya? Seringnya membaik atau memburuk moodnya? Membaik. Membaik ya. Oke. Ini kira-kira ada nggak pengaruh lingkungannya kenapa Mbak jadi sering banget buka internet ini? Tidak ada pengaruh dari lingkungan. Tidak ada pengaruh dari lingkungan. Kalau misalnya di rumah itu dibiarin aja nggak sama orang tuanya kalau terlalu sering gitu? Iya, tapi kadang disuruh keluar kamar. Sering juga disuruh keluar ya? Iya, Iya. Mbaknya sekarang ada teman dekat? ada Lebih intens untuk curhat di temannya yang langsung atau di sosial media? di teman dekat. Teman dekat. Punya berapa? 2. Punya 2 ya. Oke. Jadi semuanya itu teman dekatnya itu kenal langsung ya, bukan dari sosial media ya. Jadi kalau lagi ketemu ya asik lah ya sama temennya ya. Tuh. Baiklah, untuk sementara saya rasa mbaknya mungkin memang mengalami kecanduan ya, karena nggak bisa berhenti untuk membuka internet ya. Dalam jangka waktu segitu itu udah panjang banget. Nah, saran dari saya maksudnya itu mungkin bisa mencari aktivitas lain atau membuat habit yang baru. Bisa dicobakan dulu dalam sekitar 1 minggu dulu, dikurangi gitu. Kalau misalnya pagi-pagi itu langsung buka nih, bangun, coba jangan langsung buka dulu misalnya. Apa minum dulu, apa ngapain dulu gitu, dan lebih banyak coba untuk ketemu ngobrol sama temannya ya. Sudah itu kalau kita kan umat muslim nih ya, bisa juga nanti diganti tuh untuk hiburannya. Mungkin bisa juga ngisi waktunya bukan cuma untuk nonton Instagram, bisa untuk ngaji misalnya, belajar ngaji atau yang lain-lain ya. Nanti kita bisa evaluasi lagi kalau mbaknya bersedia untuk ikut. Ya, Bersedia. Ya, bersedia. Nanti kita ada pertemuan lanjutan. Baik, untuk evaluasi ya. Baik, terima kasih ya untuk mbaknya mau datang hari ini. Semoga cepat bisa berkurang ya. Oke. terima kasih. Permisi Ya.